Halo adik-adik teman belajar online, welcome back to my YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menggambar daerah penyelesaian pada pertidaksamaan linear dua variabel untuk program linear. Soal nomor 1, gambarlah daerah penyelesaian. Untuk yang pertama, 5x tambah 4y lebih besar sama dengan 20. Dan yang untuk yang kedua adalah x tambah y lebih kecil sama dengan negatif 5. Sebelum kita menggambar daerah penyelesaian, maka kita harus mencari titik potong antara sumbu x dan sumbu y-nya. Untuk persamaan garis yang pertama adalah 5x tambah 4y sama dengan 20. Karena kita ingin mencari variabel x dan variabel y-nya, maka tanda lebih besar sama dengan akan kita tulis dalam tanda sama dengan. Jika kita ingin mencari titik potong pada sumbu x dan sumbu y, maka untuk yang pertama, kita akan nolkan untuk variabel x-nya. Maka untuk nilai variabel y-nya, jika x-nya 0, berarti hanya tersisa 4y sama dengan 20. Maka nilai y-nya adalah 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kita tuliskan untuk titik potongnya adalah 0,5. Selanjutnya, jika y-nya kita nolkan, maka yang tersisa adalah 5x sama dengan 20. X sama dengan 20 dibagi 5 adalah 4. Maka titik potongnya adalah 4,0. Kakak akan menggambarkan terlebih dahulu untuk yang 5x tambah 4y lebih besar sama dengan 20. Kita akan beri tanda pada sumbu y, kita beri tanda di titik potong 5. Dan pada sumbu x di titik 4. Selanjutnya akan kita tarik garis antara sumbu x dan sumbu y, maka akan terbentuk gambarnya seperti ini. Untuk tanda lebih besar sama dengan, berarti arah arsirannya adalah ke sebelah kanan garis atau menjauhi titik pusat 0. Kakak akan gambarkan seperti ini. Untuk daerah arsiran, untuk lebih mudahnya, jika tandanya lebih besar sama dengan, maka untuk arsirannya adalah menjauhi titik 0. Tetapi jika lebih kecil sama dengan, maka arah arsiran akan mengarah ke titik pusat atau titik 0-nya. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas untuk nomor yang B. X tambah Y lebih kecil sama dengan negatif 5. Sebelumnya, kakak akan mencari titik potongnya terlebih dahulu. Dituliskan untuk persamaan garisnya, x tambah y sama dengan negatif 5. Jika x-nya kita nolkan, maka nilai y-nya adalah negatif 5. Untuk titik potong yang terbentuk adalah 0, negatif 5. Sedangkan jika y-nya kita nolkan, maka nilai x-nya adalah negatif 5. Dan titik potong yang terbentuk adalah negatif 5,0. Selanjutnya, setelah kita dapatkan titik potong seperti ini, kita akan memberikan tanda pada sumbu x dan sumbu y. Untuk sumbu x-nya adalah di negatif 5, dan pada sumbu y-nya berada di negatif 5 juga. Kemudian, kita akan tarik garis antara sumbu x dan sumbu y, maka akan digambarkan bentuknya seperti ini. Dan untuk tanda lebih kecil sama dengan, berarti daerah arsirannya menuju titik 0 atau ke arah sebelah kanan. Untuk soal nomor 2, gambarlah daerah penyelesaian. Jika terdapat dua persamaan garis, maka sebelumnya kita akan mencari titik potong antara sumbu x dan sumbu y-nya. Dituliskan persamaan garisnya. Untuk yang pertama, 2x tambah 3y sama dengan 6. Jika x-nya kita nolkan, maka yang tersisa adalah 3y sama dengan 6. Dan y sama dengan 6 dibagi 3 adalah 2. Maka untuk titik potongnya adalah 0,2. Selanjutnya, jika y-nya kita nolkan, maka yang tersisa adalah 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Titik potong yang terbentuk adalah 3,0. Untuk persamaan garis yang kedua adalah y lebih kecil sama dengan 3. Atau kita tuliskan y sama dengan 3. Maka jika x-nya 0, sudah pasti y sama dengan 3. Atau titik potongnya di 0,3. Selanjutnya, kita akan gambarkan. Untuk titik potong 0,2 berarti di sumbu y-nya akan kita kasih titik di angka 2, lalu di sumbu x-nya kita beri titik di angka 3. Selanjutnya kita akan tarik garis. Untuk nomor 2, tandanya lebih besar
tetapi tidak menggunakan tanda sama dengan. Berarti bentuk garisnya adalah bentuk garis putus-putus. Berbeda jika ada tanda sama dengan, maka bentuk garisnya berupa garis penuh. Selanjutnya, untuk Y lebih kecil sama dengan 3, kita akan gambarkan titik potongnya berada di sumbu Y, yaitu di 0,3. Karena dia menggunakan tanda lebih kecil sama dengan atau ada tanda sama dengannya, maka garis yang terbentuk adalah garis penuh atau bukan garis putus-putus. Selanjutnya, Y lebih kecil sama dengan 3, berarti arah arsiran mengarah ke arah titik 0 atau ke arah bawah. Dan untuk yang 2X tambah 3Y lebih besar dari 6, arah arsiran ke arah kanan atau menjauhi titik 0. Maka bentuk daerah arsirannya akan digambarkan seperti ini. Selanjutnya, untuk nomor 3, gambarlah daerah penyelesaian 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 12 dan X tambah Y lebih besar sama dengan 5. Kita akan mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk persamaan garis yang pertama, 3X tambah 2Y sama dengan 12. Jika X-nya kita nolkan, maka yang tersisa adalah 2Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Maka titik potong yang terbentuk adalah 0,6. Untuk yang kedua, jika Y-nya kita nolkan, yang tersisa adalah 3X sama dengan 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Titik potong yang terbentuk adalah 4,0. Selanjutnya, untuk X tambah Y sama dengan 5, jika X-nya 0, maka nilai Y-nya sama dengan 5. Maka titik potong yang terbentuk adalah 0,5. Selanjutnya, jika Y-nya 0, maka nilai X-nya adalah 5. Dan titik potong yang terbentuk sama dengan 5,0. Selanjutnya, kita akan beri titik pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk titik yang pertama, X, Y 4,0. Dan titik yang kedua adalah 0,6. Berarti pada sumbu Y-nya di titik 6. Selanjutnya kita akan tarik garis antara sumbu X dan sumbu Y, maka terbentuk garisnya seperti ini. Kemudian untuk daerah arsirannya, karena lebih kecil sama dengan, berarti mengarah ke arah titik 0 atau letak arsirannya di sebelah kiri garisnya. Selanjutnya kita akan beri titik yang kedua di sumbu X adalah 5,0 dan sumbu Y-nya adalah 0,5. Dan kita tarik garis antara sumbu X dan sumbu Y, maka terbentuk garisnya seperti ini. Untuk yang kedua, persamaan garisnya lebih besar sama dengan, berarti daerah arsirannya menjauhi titik 0 atau ke arah kanan dari garisnya. Maka daerah penyelesaian untuk soal nomor 3 akan terbentuk seperti ini.